Hai, jumpa lagi. Salam sehat 130 tahun dan matinya masuk surga. Ada suatu vitamin yang dijual dalam dosis yang cukup tinggi, mega dosis, dan tidak hanya itu, vitamin ini juga dijual sebagai tablet dan juga sebagai minuman ringan. Di situ letak bahayanya, sebagai minuman ringan. Problemnya dengan bentuk minuman ringan, orang kadang-kadang tidak sadar mengenai takaran atau dosisnya. Sehingga dengan mudah dia akan melebihi dosis yang direkomendasikan, alias dia masuk di dalam dosis yang berbahaya. Dalam hal ini orang bisa saja meminum selama dia haus. Segelas, 2 gelas, selama dia haus, dia akan tetap minum. Dan dia tidak memandang lagi dosis yang tidak boleh dilewati. Tanpa disadari, dia telah meracuni dirinya secara perlahan-lahan. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh kiriman video tentang seorang anak SMA yang sudah menjalani cuci darah karena ginjalnya rusak. Seminggu 3 kali. Itu cukup parah. Dan tentu Anda bertanya, vitamin macam apakah itu? Dan menurut ceritanya, dia jarang minum kecuali minum minuman botolan. Saya mencurigai dia minum vitamin yang saya maksudkan itu. Dalam arti kata, dia sebenarnya ingin minum minuman ringan yang sehat karena ada vitaminnya. Tetapi itu sudah overdosis karena dia menganggap bahwa minuman itu seperti minuman ringan. Vitamin apakah itu? Kalau Anda tertarik dengan cerita itu, ikuti lanjutannya sampai akhir. Dari video pembukaan yang baru saja kita lalui, Anda tentunya sudah bisa menebak vitamin apa yang dimaksud. Tapi sebelumnya tolong subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Kalau nantinya video ini bagus, silahkan beri thumbs up dan juga komentar. Dan jangan lupa membagikan video ini kepada rekan-rekan Anda yang terutama mereka yang punya anak-anak yang masih remaja atau anak kecil, agar mereka mempunyai kesadaran bahwa anak-anak itu tidak boleh minum sebegitu banyaknya. Mereka punya pengetahuan bahwa ini adalah racun kalau diminum terlalu banyak. Memang dia vitamin, tetapi kalau diminum terlalu banyak dia akan merusak tubuh. Dan dalam hal ini yang kita akan bicarakan itu adalah ginjal. Oke, kita lanjutkan. Tentunya Anda sekarang bisa menebak vitamin apa yang saya maksud, yaitu vitamin C dengan dosis yang tinggi, yaitu 1000 mg, yang dijual pertama adalah sebagai tablet effervescent, yaitu tablet jika dimasukkan dalam air, maka dia akan mengeluarkan busa-busa seperti soda. Orang akan minumnya seperti air soda saja. Kenapa? Ya memang kelihatannya seperti soda, bentuknya seperti soda. Dia tidak ingat, itu adalah 1000 mg vitamin C sintetis. Itu bukan vitamin C alamiah, tidak. Itu adalah vitamin C sintetis, namanya ascorbic acid atau asam askorbat dalam bahasa Indonesia. Di samping sebagai tablet effervescent, banyak vitamin C dosis tinggi dijual sebagai minuman ringan. Seperti ini ya, 1000 mg ascorbic acid atau vitamin C sintetis dijual di dalam botol. Ada yang botol kecil, ada yang botol besar. Dan diberi soda pula, persis seperti soft drink, minuman ringan. Di samping itu juga ada yang dijual sebagai saset. Contohnya seperti ini. Ini adalah dijual sebagai saset 1000 mg. Yang di dalam saset pun, itu biasanya kita tambahkan air, kemudian ada seperti soda lagi. Jadi bentuknya seperti kita minum soda. 1000 mg, itu dosis besar. Nanti kita akan diskusikan berapa dosis yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Tidak lebih dari 200 mg. Bahkan untuk orang dewasa hanya 100 mg dan untuk anak-anak hanya 50 mg. Berarti 1000 mg adalah 10 kali dosis
harian yang direkomendasikan Badan Kesehatan. 10 kali. Yang mengerikan sebenarnya adalah vitamin C dalam bentuk saset ini dijual oleh pedagang minuman keliling. Yang kadang-kadang anak sekarang itu menyebutnya Starbucks keliling. Mereka pakai sepeda, dijualnya dengan diberi air, kemudian diberi es, diaduk, dan diminum. Persis seperti minuman ringan. Dan saya sering melihat tukang-tukang ojek online seringkali menikmati di bawah pohon minuman tersebut. Saya tidak tahu apakah dia minum satu hari 3-4 saset. Siapa yang tahu? Kalau Anda minum 4 saset, itu berarti Anda minum 40 kali dosis yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Itu sangat tinggi. Tidak hanya tukang ojek, mungkin juga para pelajar-pelajar SMP, SMA, atau SD itu juga meminum minuman ringan seperti itu. Kalau anak SD, ya, 1 gelas itu berarti 20 kali daripada kebutuhan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Kalikan saja kalau dia minum berapa gelas per hari. Kenapa dia bisa beberapa kali minum? Ya karena dia haus. Dan itu dianggapnya sebagai soft drink. Itu titik persoalannya. Poin bahaya berikutnya. Vitamin C digadang-gadang sebagai vitamin untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Ini memang benar. Tetapi dalam dosis berapa? Itu intinya. Memang vitamin C membuat daya tahan tubuh kita naik. Tetapi dosisnya berapa? Kalau kebanyakan, dia malah merusak. Itu nanti akan saya jelaskan. Seperti sebelumnya saya sebutkan, recommended daily intake atau asupan per hari yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan itu antara 80 sampai 100 mg saja, bukan 1000 mg. 1000 mg adalah 10 kali lebih banyak daripada yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. 10 kali itu banyak, tidak sedikit. Kelebihan vitamin C di dalam tubuh akan dibuang. Salah satu hasil metabolisme daripada vitamin C itu adalah asam oksalat. Dan asam oksalat itu adalah yang menjadi penyebab batu ginjal. Oksalat dalam bentuk kalsium oksalat akan mengendap di ginjal. Dan selanjutnya dia akan merusak ginjal. Kalau Anda nggak percaya, saya punya paper ilmiahnya. Paper pertama ini tentang asosiasi atau kaitan antara konsumsi vitamin C dengan batu ginjal. Paper ini diterbitkan oleh American Journal of Kidney Disease. Cakupan studi ini meliputi 157.000 wanita dan 41.000 pria. Lama follow up atau lama pengamatan lebih dari 11 tahun. Subjek studi ini adalah orang-orang yang secara rutin mengkonsumsi vitamin C sebagai suplemennya. Dan maksimum adalah 1000 mg per hari. Rutin selama 11 tahun. Untuk wanita kalian boleh bergembira. Karena tidak ada asosiasi apapun antara dosis vitamin C dengan kerusakan ginjal atau dengan batu ginjal. Itulah kesimpulannya yang bisa Anda lihat di grafik ini. Walaupun demikian, saya tetap akan memperingatkan, jangan banyak-banyak minum soft drink vitamin C yang di atas 1000 mg. Apalagi sekarang ada suntik vitamin C untuk memperbaiki penampakan kulit, supaya kulitnya lebih baik, lebih cantik, segala macam. Saya akan lebih hati-hati. Walaupun saya lihat dosisnya hanya 200 mg. Tidak banyak. Tetapi itu adalah injeksi langsung. Itu yang membuat saya agak sedikit was-was. Sampai saat ini saya belum melihat studi mengenai side effect daripada vitamin C suntik. Sekarang untuk bapak-bapak atau pria, ternyata vitamin C ini mempunyai pengaruh terhadap pembentukan batu ginjal. Itu untuk bapak-bapak. Pada dosis kecil, di bawah 400 atau 500 mg per hari, itu masih oke, masih tidak ada pengaruhnya. Tetapi di atas itu resikonya mulai menanjak. Pada 1000 mg per hari, itu resikonya naik 20%. Jadi problem Anda akan naik 20%.
Jika Anda mengkonsumsi 2000 mg per hari dalam 11 tahun, 15 tahun, resiko itu akan naik menjadi 70%. Studi ini dilakukan pada orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Kita tahu bahwa anak-anak kebutuhan vitamin C-nya dan toleransi vitamin C-nya itu lebih rendah daripada orang dewasa yang berat badannya lebih tinggi. Dan ginjalnya juga mungkin sudah lebih baik. Di samping itu juga anak-anak masih polos. Dia akan minum sembarangan, tanpa pengetahuan. Bayangkan anak kecil yang menganggap minuman soft drink vitamin C dosis tinggi sebagai minuman ringan atau soft drink. Dia pikir minuman ini menyehatkan karena vitamin. Dan setiap harinya dia meminum 3-4 botol. Itu ancur-ancuran. Kalau dia sampai minum 3 atau 4 botol, atau 4 gelas kalau dia dalam bentuk saset, itu berarti 80 kali daripada dosis yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Ginjalnya akan dibebani oleh vitamin C dan asam oksalat itu. Apa lama-lama tidak rusak? Seorang keponakan saya bilang, itu kan papernya mengenai batu ginjal, bukan kerusakan ginjal. Akhirnya saya kirimi lagi dia suatu paper yang menunjukkan asosiasi antara batu ginjal dengan kerusakan ginjal. Secara logika, itu bisa ditebak. Kalau Anda punya batu ginjal, ada kemungkinan ginjalnya pun akan rusak karena terbebani oleh batu ginjal. Jadi jangan heran kalau batu ginjal akhirnya bisa berujung pada dialisis atau cuci darah. Ini merupakan hal yang serius, terutama menyangkut anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya sudah berumur 70 tahun. Jadi 60 tahun lagi untuk mencapai 130 tahun. Nggak terlalu panjang. Tapi kalau anak-anak yang masih 20 tahun, 15 tahun, itu sama dengan 110-115 tahun untuk sampai ke 130. Kalau sepanjang itu dia harus cuci darah, itu kan pencengsaraan. Memang penyalahgunaan vitamin C bukan satu-satunya penyebab penyakit ginjal. Ada lagi seperti darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja bahwa konsumsi vitamin C dengan megadosis itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Setidaknya kena batu ginjal. Dan jeleknya, ketika orang meminum vitamin C dalam dosis tinggi, itu berpikir bahwa itu untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh. Itu adalah mengkonsumsi tanpa sadar tentang efek samping dari vitamin itu sendiri. Bukannya Anda memperoleh ketahanan tubuh yang lebih tinggi, tetapi Anda punya risiko untuk terkena penyakit batu ginjal dan akhirnya menjadi penyakit gagal ginjal. Kalau Anda melihat saset ini, asam askorbat di dalam saset ini itu sama dengan 10 kali lemon ini. Saya akan mencontohkan cara minum yang baik untuk asam askorbat yang ada di dalam saset ini. Nah, kalau kita lihat dia berbusa seperti soft drink, ini akan membuat kita tidak sadar bahwa minuman ini berbahaya. Dan kita minum. Untuk hari ini cukup segini. Akan dilanjutkan lagi untuk besoknya. Sisanya itu akan 2-3 hari lagi kita habiskan. Itulah dosis yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan. Hanya segini saja. Saya mau tanya, apakah sebelumnya Anda telah memperoleh informasi yang semacam ini atau tidak? Kalau Anda belum pernah, mungkin akan memperoleh informasi-informasi yang sejenis dari channel ini. Oleh sebab itu, saya anjurkan Anda untuk subscribe dan klik notifikasi supaya Anda memperoleh pemberitahuan untuk video-video yang terbaru. Silahkan subscribe dan klik notifikasi. Oke, sekian dulu. Jaga anak-anak dan cucu-cucu Anda serta generasi muda yang akan datang dari pola konsumsi vitamin C yang sembarangan. Edukasi mereka jangan sampai BPJS akan bangkrut gara-gara membiayai orang-orang yang harus dicuci darah. Salam sehat, 130 tahun dan matinya masuk surga.
Saya Syekh Imam Semar Al-Katir Kalkal, Jail Muskila Al-Jawi, mengundurkan diri. Bye-bye.